Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyelesaian siklus akuntansi. Saya Aldifa Syafarinda akan membaca slide dari slide pertama sampai dengan slide ke-10. Perkenalkan, nama saya Kasab Langga Firdaus. Saya mempresentasikan slide ke-11 sampai ke-24. Saya Nova Wahyu Magfiro akan mempresentasikan slide ke-24 sampai 30. Saya Dr. Evita Nuraini, saya yang mempresentasikan slide 31 sampai 41. Perkenalkan, nama saya Erna Pramedia Wardani. Saya membaca slide 42 sampai 47. Saya Yudhistira Wayu Pamudi mempresentasikan slide 48 sampai 56. Aset umumnya dibagi menjadi beberapa kelas. Dua dari kelas tersebut adalah aset lancar dan aset tetap. Kas dan aset lainnya yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan biasanya dalam waktu kurang dari setahun adalah aset lancar. Selain kas, ada juga wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka lainnya. Jadi, aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun termasuk dalam aset tetap. Ada beberapa pengecualian, tetapi prinsip itulah yang biasanya berlaku. Aset seperti peralatan kantor, mesin, bangunan, dan tanah akan muncul di bawah judul aset tetap. Kewajiban yang jatuh tempo biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang dan yang harus dibayar dari aset lancar disebut kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Itu seperti utang usaha, utang gaji, utang bunga, dan juga pendapatan diterima di muka. Sedangkan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun biasanya disebut dengan kewajiban jangka panjang. Itu seperti wesel bayar jangka panjang, hipotek, dan juga obligasi. Neraca lajur. Neraca lajur merupakan alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Neraca saldo disusun dari jurnal umum, akun diurutkan berdasarkan urutan berikut: aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian dimasukkan di sini. Dua kemungkinan: tangguhan, saldo saat ini diubah, akrual, informasi baru dimasukkan. Neraca saldo setelah penyesuaian digabungkan dengan neraca saldo akun sekarang sudah disesuaikan. Neraca saldo sebelum penyesuaian. A. Akun perlengkapan memiliki saldo debit sebesar $2.000. Perhitungan fisik atas perlengkapan yang dilakukan pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar $760. Dengan demikian, perlengkapan senilai $1.240 digunakan selama periode 2 bulan tersebut. Dimasukkan ke jurnal penyesuaian pada akun perlengkapan di bagian kredit sebesar 1.240 dan beban perlengkapan 1.240 di debit. B. Akun ansurasi dibayar di muka memiliki saldo debit sebesar $2.400 yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan mulai tanggal 1 Desember. Berarti beban asuransi untuk bulan ini adalah sebesar $1.000 atau $2.400 dibagi 24. Untuk ansurasi dibayar di muka, masuk bagian kredit jurnal penyesuaian sebesar 100. Karena tidak ada akun beban asuransi, maka ditulis di kolom bawah. Akun bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Beban asuransi sebesar 100 di bagian debit. C. Akun sewa diterima di muka memiliki saldo kredit sebesar $360 yang merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 Desember. Berarti pendapatan sewa untuk bulan Desember adalah sebesar $120. Masuk akun sewa diterima di muka sebesar 120 di bagian debit dan pendapatan sewa sebesar 120 di kredit. D. Upah yang terutang tetapi belum dibayarkan pada akhir bulan Desember totalnya adalah sebesar $250. Masuk di akun beban upah sebesar 250 di debit dan utang upah 250 di kredit. E. Pendapatan jasa yang sudah diperoleh pada akhir bulan Desember namun
belum dicatat totalnya adalah sebesar $500. KP utang usaha ditulis sebesar 500 di bagian debit dan pendapatan jasa sebesar 500 di bagian kredit. Untuk contoh soal F, penyusutan peralatan kantor untuk bulan Desember yaitu sebesar $50. Dimasukkan di jurnal penyesuaian akun beban penyusutan sebesar $50 di debit dan akun penyusutan sebesar $50 di kredit. Setelahnya, semua jurnal penyesuaian ditotal hasilnya. Kemudian, kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo dijumlahkan dengan penyesuaian. Setelahnya, untuk akun-akun yang tidak ada perubahan, maka ditulis kembali sesuai dengan neraca saldo. Jika ada perubahan, maka dijumlahkan ulang seperti akun piutang usaha. Pada akun piutang usaha, ada penyesuaian sebesar 500 di debit, maka nominal tersebut dijumlahkan bagian neraca saldo sebesar 2.220. Jadi hasilnya 2.720 ditulis di bagian debit. Pada akun perlengkapan ada penyesuaian sebesar 1.240 di bagian kredit. Karena penyesuaian di kredit dan neraca saldo di debit, maka dikurangi hasilnya 760 ditulis di bagian debit. Pada akun asuransi dibayar di muka ada penyesuaian sebesar 100 dan neraca saldo di debit, maka 2.400 dikurangi 100, jadi hasilnya 2.300 ditulis di debit. Untuk sewa diterima di muka, ada penyesuaian sebesar 120, namun neraca saldo di bagian kredit, maka dikurangi jadi hasilnya 240 di bagian kredit. Begitupun seterusnya. Setelah itu, jumlahkan seluruh akun yang ada di jurnal penyesuaian, dan jumlahkan neraca saldo setelah penyesuaian, dan masing-masing jumlah harus balance atau sama. Setelah neraca saldo penyesuaian, mencari laporan laba rugi. Akun laporan laba rugi itu pendapatan dan beban. Saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyelesaian. Dicatat juga di kolom laporan laba rugi. Saldo aset, kewajiban, ekuitas pemilik dan penarikan di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke kolom neraca. Ini adalah contoh tabel setelah neraca saldo yang sudah disesuaikan, dilanjutkan dengan laporan laba rugi dan neraca. Sekarang memindahkan saldo dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini yang masuk akun laporan laba rugi ada pendapatan jasa sebesar 16.840 di kredit, beban upah sebesar 4.525 di debit, beban sewa sebesar 1.600 di debit, beban utilitas sebesar 985 di debit, beban perlengkapan sebesar 2.040 di debit, beban rupa-rupa sebesar 455 di debit, beban asuransi sebesar 100 di debit, pendapatan sewa sebesar 120 di kredit, beban penyusutan sebesar 50 di debit. Setelah itu, keempat kolom masing-masing dijumlahkan totalnya. Di sini terlihat laporan laba rugi yang ada di debit 9.755, di kredit 16.960, sedangkan neraca saldo di debit 33.645, sedangkan di kredit 26.440. Di sini jumlah laporan laba rugi tidak harus balance ataupun sama. Selisih antara total kolom debit dan total kolom kredit di laporan laba rugi.
adalah laba atau rugi bersih untuk periode tertentu. Selanjutnya, selisih antara total kolom debit dan total kolom kredit di neraca adalah laba atau rugi bersih untuk periode tertentu. Ini merupakan hasil dari laporan laba rugi dan neraca yang menghasilkan laba bersih sebesar 7.205. Jadi total laporan laba rugi dan neraca harus balance. Laporan laba rugi net Sulawesi untuk 2 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Pendapatan jasa sebesar 16.840, pendapatan sewa 120. Total pendapatan sebesar 16.960, beban upah 4.525, beban perlengkapan 2.040, beban sewa 1.600, beban utilitas sebesar 985, beban asuransi 100, beban penyusutan 50, beban rupa-rupa sebesar 455. Total beban sebesar 9.795. Laba bersihnya adalah 7.205. Setiap angka di laporan laba rugi ini diambil dari kolom laporan laba rugi di neraca lajur. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik net Sulawesi untuk 2 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Modal kris 1 November 2005 sejumlah 0. Investasi pada tanggal 1 November 2005 sebesar 25.000. Laba bersih selama bulan November dan Desember sebesar 7.205. Totalnya jumlahnya 32.205. Dikurangi penarikan sebesar 4.000. Kenaikan dalam ekuitas pemilik sejumlah 28.205. Modal kris 31 Desember 2005 sebesar 28.205. Angka laba bersih diperoleh dari kolom debit neraca di neraca lajur atau di laporan laba rugi. Selanjutnya, neraca net Sulawesi pada tanggal 31 Desember 2005. Aset lancar, ada akun kas sebesar 2.065, piutang usaha sebesar 2.720, perlengkapan sebesar 760, asuransi dibayar di muka sebesar 2.300. Total aset lancar adalah sejumlah 7.845. Aset tetap ada akun tanah sebesar 20.000. Peralatan kantor sebesar 1.800. Dikurangi akun penyusutan 50 jadi 1.750. Total aset tetap sebesar 21.750. Total aset adalah sejumlah 29.595. Kewajiban lancar, ada akun utang usaha sebesar 900, utang upah sebesar 250, sewa diterima di muka sebesar 240. Total kewajiban adalah 1.390. Ekuitas pemilik, modal kris sebesar 28.205 dari laporan ekuitas pemilik. Total kewajiban dan ekuitas pemilik adalah sejumlah 29.595.
Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Ayat jurnal penyesuaian di jurnal pada akhir periode akuntansi. Jika neraca lajur sudah disiapkan, data untuk jurnal-jurnal ini terdapat di kolom penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Ikhtisar laba rugi di sebelah kanan 1. Pendapatan ditransfer ke ikhtisar laba rugi. 2. Di sebelah kiri. Beban ditransfer ke ikhtisar laba rugi. 3. Laba atau rugi bersih ditransfer ke modal pemilik. 4. Penarikan ditransfer ke modal pemilik. Akun ikhtisar laba rugi tidak muncul di laporan keuangan. Proses tutup buku. Saldo yang ditampilkan adalah saldo yang telah disesuaikan sebelum penutupan. Urutan berikut menunjukkan proses penutupan. Beban upah saldo 4.525. Beban sewa saldo 1.600. Beban penyusutan saldo 50. Beban utilitas saldo 985. Beban perlengkapan saldo 2040. Beban asuransi saldo 100. Beban rupa-rupa saldo 455. Langkah 1, debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Langkah kedua, debit ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit setiap akun beban sebesar saldonya. Dijumlah dari beban upah, beban sewa, beban penyusutan, beban utilitas, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban rupa-rupa. Setelah itu dijumlah dan hasilnya 9.755 dimasukkan ke debit ikhtisar laba rugi. Langkah ketiga, debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya. Dalam kasus ini laba bersih dan kredit akun modal. Untuk laba bersih yang didapatkan sejumlah 7.205 dimasukkan ke akun modal Chris Clark di bagian kredit. Langkah keempat, saldo akun penarikan di debit ke akun modal dan di kredit ke akun itu sendiri. Penarikan Chris Clark 4.000 naik ke modal Chris Clark sebesar 4.000. Ini adalah tinjauan atas proses tutup buku. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akun nominal memiliki saldo nihil. Neraca saldo penutup net solution. Neraca saldo penutup per 31 Desember 2005. Kas masuk ke debit sebesar 2.065. Piutang usaha masuk ke debit sebesar 2.720. Perlengkapan masuk ke debit sebesar 760. Asuransi dibayar di muka sebesar 2.300. Tanah masuk ke debit sebesar 20.000. Peralatan kantor masuk ke debit sebesar 1.800. Akumulasi penyusutan masuk ke kredit sebesar 50. Utang usaha masuk ke kredit sebesar 900. Utang upah masuk ke kredit sebesar 250. Sewa diterima di muka sebesar 240. Modal Chris Clark sebesar 28.205 masuk ke kredit. Setelah itu di total baik debit dan kredit dan hasilnya adalah 29.645. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.